Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Ikro, dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari hukum wakaf dalam Al-Quran ya. Dan ini adalah permintaan daripada sahabat kita ya yang ada di channel ini. Beliau meminta pengarahannya bagaimana kita membaca huruf terakhir ketika diwakafkan ya, atau ketika dibaca berhenti. Ya memang bagi sahabat semuanya yang sudah lancar dalam Al-Quran mungkin sudah tidak membutuhkan pembahasan ini lagi ya. Namun jika untuk orang yang masih pemula dalam belajar Al-Quran ya memang butuh ya. Nah maka dari itu saya mencoba berbagi di sini ya untuk sahabat semuanya yang masih pemula dalam membaca Al-Quran. Dan di sini yang akan kita bahas yaitu hukum wakaf ya, atau bagaimana cara membaca huruf terakhir ketika kita mewakafkannya atau dibaca berhenti ya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan yang pertama, jika huruf terakhir tersebut itu terdapat huruf yang berharkat sukun atau mati ya, maka ketika diwakafkan itu tidak merubah apapun ya, jadi tetap dibaca sukun saja. Contohnya, fasholli lirabbika wanhar. Nah, perhatikan huruf terakhir di sini adalah ro yang berharkat sukun ya. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika berhenti ya, huruf tersebut itu tidak merubah apapun ya, jadi tetap dibaca sukun saja. Fasholli lirabbika wanhar, seperti itu. Selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Perhatikan huruf terakhir di sini adalah huruf dal yang berharkat sukun. Nah, maka ketika diwakafkan tidak harus merubah apapun ya, jadi tetap dibaca sukun saja. Lam yalid wa lam yulad, seperti itu. Selanjutnya, faiza faraghta fansab. Perhatikan huruf terakhir di sini adalah huruf ba yang berharkat sukun. Nah, maka ketika diwakafkan itu tidak harus merubah apapun ya, jadi tetap dibaca sukun saja. Faiza faraghta fansab, seperti itu. Selanjutnya, wa ila rabbika farghab. Nah, perhatikan huruf terakhir yaitu huruf ba yang berharkat sukun. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti, huruf tersebut itu tidak harus dirubah ya, jadi tetap dibaca sukun saja. Wa ila rabbika farghab, seperti itu. Baik, yang selanjutnya, jika huruf terakhir tersebut itu terdapat huruf yang berharkat, baik itu berharkat fathah, berharkat kasroh maupun berharkat domah. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti ada di ujung ayat ya, maka harkat tersebut itu berubah menjadi sukun. Jadi dibacanya sukun ya, atau mati. Contohnya, alam nashrah laka sadrak. Nah, perhatikan huruf terakhir di sini adalah huruf kaf yang berharkat fathah. Nah, maka ketika diwakafkan, maka harkat fathah di sini itu berubah menjadi sukun ya. Alam nashrah laka sadrak, seperti itu. Jadi tidak dibaca sodroka ya, melainkan dibaca sukun, sodrok, seperti itu. Yang selanjutnya kita bacakan wa wada'na anka wizrak. Nah, perhatikan huruf yang terakhir itu merupakan huruf kaf yang berharkat fathah. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti itu harkat fathah tersebut berubah menjadi sukun ya. Wa wada'na anka wizrak, seperti itu. Contoh yang kedua, huruf terakhir yang terdapat huruf yang berharkat kasroh seperti ini ya, atau bergaris bawah ya. Nah, maka cara membacanya itu harus disukunkan atau berubah menjadi sukun. Contohnya,
La uqsimu bihadzal balad. Nah, perhatikan huruf terakhir di sini adalah huruf dal yang berharakat kasroh. Seperti ini. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti, harakat kasroh tersebut itu berubah menjadi sukun ya. Jadi dalnya itu berubah menjadi sukun dibacanya ya. La uqsimu bihadzal balad. Seperti itu. Yang kedua contohnya wa anta hillum bihadzal balad. Nah, perhatikan huruf terakhir di sini adalah dal ya yang berharakat kasroh atau bergaris bawah ya. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti, harakat kasroh tersebut itu berubah menjadi sukun. Wa anta hillum bihadzal balad. Seperti itu. Contoh yang ketiga, yaitu huruf terakhirnya terdapat huruf yang berharakat dhammah. Contohnya, wa ma adraka maut-thariq. Nah, perhatikan huruf terakhir di sini adalah huruf qaf yang berharakat dhammah. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti, harakat dhammah tersebut itu berubah menjadi sukun atau mati ya. Wa ma adraka maut-thariq. Seperti itu. Contoh yang kedua, an-najmu tsaqib. Nah, perhatikan huruf terakhir di sini adalah huruf ba yang berharakat dhammah. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti, harakat dhammah tersebut itu berubah menjadi sukun. An-najmu tsaqib. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya, jika huruf terakhir tersebut itu terdapat huruf yang berharakat fathahtain, terdapat huruf yang berharakat kasrotain maupun terdapat huruf yang berharakat dhammahtain. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti, suara harakat tersebut itu dihilangkan ya, berubah menjadi sukun. Namun untuk yang berharakat fathahtain itu biasanya ada alif di depannya ya, sehingga tidak dibaca sukun melainkan dibaca mad ya, dua harakat yang disebut mad iwad ya. Ini untuk huruf yang berharakat fathahtain saja ya. Contohnya fasabiqati sabqa. Nah, perhatikan huruf terakhir di sini adalah qaf yang berharakat fathahtain. Nah, maka ketika diwakafkan itu hanya menghilangkan suara tanwinnya saja ya. Jadi tidak dibaca sukun. Jadi dibacanya panjang dua harakat ya karena dihukumi mad iwad. Fasabiqati sabqa. Seperti itu. Contoh yang kedua, falmudabbirati amra. Perhatikan huruf terakhir di sini adalah ro yang berharakat fathahtain ya. Maka ketika diwakafkan itu tidak dibaca sukun melainkan dibaca panjang dua harakat ya. Namun tetap suara tanwinnya harus dihilangkan ya. Fal mudabbirati amro. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu huruf terakhir terdapat huruf yang berharakat kasrotain. Nah, maka ketika diwakafkan harus disukunkan huruf terakhirnya ya. Jadi harokat kasroh tain tersebut itu berubah menjadi sukun. Contohnya fi jidha hablum mim masad. Perhatikan huruf terakhir di sini adalah dal yang berharakat kasroh tain ya. Nah, maka ketika diwakafkan itu harus disukunkan ya. Fi jidha hablum mim masad. Seperti itu. Yang ketiga, huruf terakhir terdapat huruf yang berharakat dhammahtain. Seperti ini ya. Nah, maka ketika diwakafkan atau ketika dibaca berhenti, harokat dhammahtain tersebut berubah menjadi sukun. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan, huruf yang terakhir di sini adalah huruf dal yang berharakat dhammahtain. Maka ketika diwakafkan,
harokat domah tain tersebut itu berubah menjadi sukun ya. Jadi dalnya ini disukunkan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini mengenai pembahasan wakaf ya. Masih banyak yaitu pembahasan wakaf nanti di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.